Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara teoritis, quicksort sering dianggap sebagai raja algoritma sorting karena faktor konstanta waktunya yang rendah dan sifatnya yang in place. Berbeda dengan maxsort yang memerlukan memori tambahan untuk membangun array slicing. Namun, apakah keunggulan ini tetap berlaku mutlak saat kita berpindah ke Python? Yang kita semua tahu, Python memiliki karakteristik manajemen memori yang unik. Perkenalkan, saya Farhan Ahmad Noval dengan NIM 1030123003111 dan hari ini saya ingin menantang apa yang selama ini kita pelajari di kelas algoritma. Saya melakukan analisis komparatif untuk melihat bagaimana overhead bahasa memengaruhi efisiensi waktu dan memori pada kedua algoritma sorting. Untuk membuktikan ini, saya melakukan pengujian pada laptop standar industri dengan prosesor Intel Core Ultra 5 dan RAM sebesar 16 GB. Menggunakan Python 3 murni tanpa bantuan library luar. Terdapat tiga skala dataset yang saya uji. Yang pertama ada skala kecil dengan jumlah data 10 pangkat 2, dan yang kedua ada skala menengah dengan jumlah data 10 pangkat 4, dan yang terakhir ada skala besar dengan jumlah data 10 pangkat 6. Dan saya menggunakan dua metrik evaluasi. Yang pertama adalah waktu eksekusi dengan satuan milisecond, di mana metrik ini mencatat waktu dari saat fungsi pemanggil dimulai hingga data terurut sempurna. Dan selanjutnya, metrik evaluasi yang kedua adalah penggunaan memori puncak dalam satuan megabyte. Metrik ini akan memantau alokasi memori tertinggi yang diminta oleh proses selama eksekusi berlangsung, yang krusial untuk mengevaluasi efisiensi ruang. Pengujian akan dilakukan sebanyak 30 kali untuk setiap skala dataset yang berbeda. Dengan uh, pembangkitan data sebagai input, lalu kita akan melakukan proses sebanyak 30 kali, dan output yaitu berupa waktu eksekusi dan memori puncak. Yang menarik adalah cara implementasinya. Quicksort menggunakan pertukaran elemen secara manual, sedangkan Maxsort menggunakan fitur list slicing bawaan Python. Meskipun secara sepintas perbandingan ini tampak berat sebelah karena Quicksort dibebani oleh operasi manual, sementara Maxsort dibantu optimasi internal. Kondisi ini mempresentasikan realitas pemrograman Python. Hasilnya, nanti akan memvalidasi bahwa dalam lingkungan interpreted, pemanfaatan fitur bawaan seringkali memiliki dampak kinerja yang lebih dominan daripada efisiensi teoritis algoritma itu sendiri. Mari kita lihat bagaimana adu mekanik antara operasi manual dan fitur bawaan Python bekerja. Ini merupakan tabel hasil uji yang sudah saya lakukan. Kita bisa lihat bahwa pada ukuran data kecil, Quicksort menang. Dan pada ukuran data menengah, Maxsort yang menang. Yang mana ini merupakan anomali. Secara teoritis, Quicksort mutlak menang dibandingkan dengan Maxsort. Dan yang terakhir, ada skala besar, big data, dengan Quicksort menang seperti biasanya dengan memori rata-rata yang lebih kecil dibandingkan. Oke, baik, kita akan membahas masuk ke hasil pengujian yang pertama. Ini sangat mengejutkan. Pada skala data menengah, 10 pangkat 4, teori Big O mulai terdistorsi. Maxsort mencatat waktu 236 milisecond lebih cepat dibandingkan Quicksort yang butuh 284 milisecond. Mengapa? Jawabannya adalah language overhead. List slicing pada Maxsort dieksekusi oleh kode asli C di balik layar Python, sementara operasi swap manual pada Quicksort harus melewati interpretasi Python yang lambat berulang kali. Di sini, optimasi internal bahasa mengalahkan efisiensi algoritma teoritis. Masuk ke hasil pengujian yang kedua. Peta kekuatan berubah total saat kita masuk ke skala data masif, yaitu lebih dari sama dengan 10 pangkat 6 data. Di sini, Quicksort kembali menjadi juara yang dengan waktu 6,5 second, sedangkan Maxsort
tertinggal di 68,2 second. Faktor penentunya bukan lagi sekedar kecepatan eksekusi per baris, tapi skalabilitas memori. Dapat kita lihat, Maxort membutuhkan memori tambahan yang melonjak hingga 16 MB yang memicu sistem operasi melakukan garbage collection intensif. Sementara itu, Quicksort yang bekerja secara in place hanya butuh memori tambahan sebesar 0,003 MB. Pada titik ini, efisiensi ruang menjadi kunci stabilitas. Jadi, apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Yang pertama, pemilihan algoritma dipengaruhi bahasa. Di Python, Mathsort lebih disarankan untuk data menengah, sekitar 10 pangkat 4 atau 10.000 data, karena memanfaatkan optimasi internal bahasa Python sendiri. Dan yang kedua, skalabilitas memori adalah penentu akhir. Untuk data masif atau big data, lebih dari sama dengan 10 pangkat 6 atau 1 juta data, tetap gunakan algoritma in place seperti quicksort untuk menghindari saturasi memori. Sebagai saran, penelitian selanjutnya perlu menguji ini pada just-in-time compiler seperti PyPy atau Numba untuk melihat apakah jika overhead Python dihilangkan, quicksort akan menang mutlak sesuai teori. Terima kasih atas perhatiannya. Mari berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.